menyatakan adanya Allah. Tapi lagi-lagi tidak akan bisa kita menyatakan adanya Allah selagi kita masih merasa ada. Ya. Maka saya katakan di pengajian itu ya, ibarat kita belajar dari ikan yang hidup di laut. Ya, asin itu tidak akan pernah masuk ke tubuh ikan kalau ikannya masih hidup. Makanya walaupun bertahun-tahun ikan hidup di air asin di laut, tapi ikannya tetap tawar. Karena asin itu nggak bakal masuk ke tubuh ikan karena ikannya masih hidup. Nah, baru bisa masuk asin itu ke tubuh ikan ketika ikannya sudah mati. Nah, mati dulu ikannya, baru asinnya masuk. Nah, begitulah gambaran kita. Tidak akan bisa kita menyatakan adanya Allah, ya, kalau kita masih merasa ada. Maka timbullah istilah dalam tasawuf itu, kalau kamu ada, aku tiada. Kalau kamu tiada, akulah yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan kajian Buya Muhammad Rusfi. Semoga berkah dan bermanfaat. Siapa dia? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah itu ada 4 amalan pokok: zikir jahar, zikir khafi, khataman, dan manaqib. Alhamdulillah malam ini kita sama-sama menghadiri manaqib ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam manaqib ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang ada hajatnya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Dan yang saudara kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan mereka diampunkan Allah segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya. Allah hadirnya bisyafaati Rasulullah SAW wa bi karamati sultan awliya asyafat jahat karam dan karam sallallahu alaihi Muhammad karam dan karam sama sahibul fatihah. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya kafiyal ibad, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'at darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin, ibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Manaqib saat ini kita berada di bulan Rajab, di mana di bulan Rajab ini kita diingatkan satu peristiwa besar yang pernah dialami oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tentu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi yang paling penting adalah kita perlu menemukan petunjuk yang ada di dalam peristiwa itu. Kalau orang menanggapi peristiwa Isra Mi'raj ini sejak zaman Nabi dulu, mungkin juga sampai sekarang, itu ada tiga macam. Yang pertama, yang menerima sepenuhnya. Ya. Ini yang diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai-sampai karena keyakinannya akan peristiwa Isra Mi'raj ini yang tidak perlu dipikir-pikir, pokoknya
Pokoknya kalau itu sudah datangnya dari Rasul, itu sudah pasti harus kita imani. Ya, dan karena pada suatu ketika seorang sahabat datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, apa kau percaya Nabi SAW telah menjalani Isra Mi'raj? Apa jawab Abu Bakar? Bukankah peristiwa-peristiwa yang lebih dahsyat dari itu sudah beliau sampaikan? Seperti peristiwa hari kiamat, padang mahsyar. Kita sudah percaya. Ya. Apalagi peristiwa Isra Mi'raj, saya percaya sepenuhnya. Nah, ini kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sami'na wa ata'na. Tahu, ikuti, yakini. Ya, tidak perlu kita berpikir panjang. Pokoknya kalau sudah itu dari Rasul, begitu sudah dari Allah, maka tidak perlu kita banyak berpikir apakah iya atau tidak. Yakini, percaya, dan laksanakan apa yang menjadi perintah ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang ragu-ragu. Ya, benar enggak? Benar enggak? Sampai-sampai ada kelompok daripada orang Arab jahiliyah ketika itu mempertanyakan kepada Nabi akan kebenaran Isra Mi'raj itu. Nabi cerita. Sudah cerita, malah mereka juga nggak percaya. Hanya mereka minta bukti. Ya, minta bukti. Berapa biji tiang Masjid Aqsa? Nah, ini yang ditanyakan. Nah, begitu dijawab oleh Rasul, ya, mereka bilang ini sihir. Nah, ini orang-orang memang nggak mau percaya. Mereka minta pula supaya Nabi menurunkan bulan purnama. Persepsi mereka bulan itu ya cahaya yang terang benderang di malam hari. Ya, karena pikiran mereka bulan purnama itu yang terangnya itu. Nah, mereka minta supaya bulan itu diturunkan. Dalam riwayatnya seperti itu. Maka kumpullah orang banyak. Lalu Nabi SAW berdoa minta kepada Allah supaya mengabulkan apa permintaan dari orang kafir Quraisy. Dengan izin Allah, bulan yang mereka minta itu turun ke menghadap kepada Rasulullah SAW, berputar mengelilingi Ka'bah, lalu kemudian menghadap kepada Rasul. Nah, setelah itu bulannya belah dua. Satu ke barat, satu ke timur. Kemudian sampai di tempatnya menyatu seperti semula. Nah, melihat peristiwa itu, ada yang beriman kepada Rasul, masuk Islam, ada yang tetap saja nggak percaya. Nah, makanya kelompok yang ketiga, kelompok yang menolak. Ya. Sampai-sampai ada seorang kafir Quraisy itu datang menghadap kepada Rasul. Ya Muhammad, apa betul engkau sudah melaksanakan Isra Mi'raj? Engkau sudah ke Masjid Aqsa, sudah ke langit? Betul, kata Nabi. Lalu orang kafir ini ngomong, ya, wahai Muhammad, kalau betul kau dari langit, coba angkat kakimu yang sebelah. Rasul angkat kakinya yang sebelah. Sedang terangkat kaki yang sebelah, orang kafir ini minta lagi, nah coba angkat kakimu yang sebelah lagi. Kata Nabi SAW, kalau saya angkat dua-duanya jatuh saya. Nah, kata orang kafir ini, wahai Muhammad, ngangkat kaki aja nggak bisa, apalagi mau dari langit. Nah, marahkah Nabi? Tidak. Nabi senyum aja. Nah, coba kamu cerita dengan Ali.
Nah, tanya sama Ali. Pergilah orang ini ke rumah Sayyidina Ali. Karamallahu wajhah. Kebetulan Ali lagi di rumah. Ketemu Sayyidina Ali. Wahai Ali, ada apa? Saya barusan menghadap kepada Muhammad. Kenapa? Katanya dari langit Isra Mi'raj. Ya. Tadi saya minta dia mengangkat kaki sebelah. Lagi terangkat kaki sebelah, saya minta lagi diangkat kakinya yang sebelah lagi. Katanya jatuh kalau diangkat dua-duanya. Ngangkat kaki dua-duanya aja gak bisa, apalagi cerita dari langit. Kata orang kafir ini. Tanpa ngomong, sepatah kata, Sayyidina Ali langsung masuk kamar. Keluar dari kamar, sudah bawa pedang yang tidak bersarung lagi. Menghadap kepada orang itu, langsung dipenggalnya leher orang. Pak, copot lehernya, menggelinding kepala. Ribut sahabat. Wahai Ali, kenapa kau bunuh dia? Rasul kan menyuruh kamu menjawab pertanyaannya. Kata Sayyidina Ali, kalau pertanyaan seperti itu, pedang saya yang menjawabnya. Bukan kata-kata lagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mungkin saja sampai sekarang ini orang masih mempertanyakan. Ya, masih ada yang ragu-ragu, ada yang nggak percaya sepenuhnya. Nah, kita selaku orang yang beriman tentu percaya sepenuhnya atas peristiwa itu, karena memang pertama sudah tercantum dalam Al-Quran. Ya, sesuatu yang sudah tercantum dalam Al-Quran itu menjadi petunjuk buat kita. Ya, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan allati unzila fihi al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk buat manusia. Nah, jadi Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk buat kita manusia ini. Peristiwa Isra Mi'raj itu tercantum dalam Al-Quran. Itu berarti Isra Mi'raj itu buat sebuah petunjuk. Nah, inilah saya pikir yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita cari. Apa petunjuknya dari peristiwa itu? Ya, walaupun ada orang yang mempertanyakan, apakah berangkatnya ruhnya saja, apa dengan jasadnya, apakah dengan mimpi? Ya, silakan saja mereka-mereka yang ingin mencari pengetahuan tentang itu. Tapi kalau menurut saya itu tidak penting. Ya. Tidak penting kita mempertanyakan apakah berangkatnya ruhnya saja atau sama jasadnya ataukah dengan mimpi, itu tak penting. Ya. Yang penting itu kita yakin dan percaya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu sudah terjadi, dialami oleh Rasul SAW dan diabadikan Allah dalam Al-Quran. Nah, karena peristiwa itu sudah tercantum dalam Al-Quran, maka berarti peristiwa itu adalah sebuah petunjuk. Nah, jadi yang penting bagi kita itu mencari petunjuknya itu. Jadi kita tidak penting memperbincangkan apakah jasadnya, apakah ruhnya, apakah jasad sama ruhnya itu berangkat ataukah dengan mimpi. Ya, makasih memang tadi ya yang mau bicara tentang itu silakan saja. Tapi kalau saya tidak penting. Ya, yang penting bagi kita adalah mencari petunjuknya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena lagi-lagi bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk buat kita. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Mungkin kalau kita gali satu malam nggak selesai. Nah, oleh karena itu mungkin kita ambil saja beberapa poin. Dan ini tahun-tahun yang lalu sudah pernah kita jelaskan dari peristiwa itu. Karena ini berulang, ya namanya setiap tahun kita memperingati Isra dan Mi'raj.
maka tentu kita juga harus bicara secara berulang walaupun mungkin ya dari sudut pandang yang berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kita perlu memahami bahwa Nabi SAW itu melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj itu tujuannya untuk menghadap Allah. Itu satu. Tujuannya untuk menghadap Allah. Ketika kita bicara tentang menghadap Allah, maka tentu kita harus paham dulu dalam ilmu tauhid, supaya kita tidak tidak menyimpang. Memang dalam kisah ya, yang kita baca bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu mulai dari Masjidil Haram sampai ke Aqsa. Aqsa sampai ke langit 1, 2, 3, sampailah ke Sidratil Muntaha, sampai kemudian menghadap kepada Allah. Kemudian Nabi itu berangkat dibimbing oleh Jibril alaihissalam. Nabi berangkat itu pakai kendaraan burak, gitu ya. Nah ini jadi pelakunya itu 3 itu, Muhammad, Jibril, burak. Ya. Tujuannya untuk menghadap Allah. Nah, saya kira mungkin ini yang akan kita coba membahasnya, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk bagaimana cara kita untuk menghadap Allah. Makanya saya katakan ini boleh jadi ini disebut dengan pola, ya, sebuah pola bagi seorang hamba yang ingin menghadap Allah, ikuti perjalanan Isra Mi'raj atau pola Isra dan Mi'raj itu. Tujuannya itu menghadap Allah. Semua kita pasti akan menghadap Allah. Ini kajiannya, ketika kita akan menghadap Allah, berarti kita harus paham dulu Allah itu ada di mana. Ya. Jangan kita bayangkan Allah itu duduk nongkrong atau duduk di atas kursi di langit yang ke-7 begitu. Ya, atau di tempat langit yang ke-7, terlalu jauh. Nah, isyarat-isyarat di mana Allah itu banyak sekali dari Al-Quran. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kamu tak lihat? Ya, kalau bahasa tasawufnya, aku ada dalam dirimu, kenapa kau nggak tahu? Kan gitu. Ya. Aku ada pada dirimu, kenapa kau nggak tahu? Berarti Allah itu dekat dengan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kau berada. Nah, jadi Allah nggak pernah lepas dari kita. Tapi Allah selalu bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Nah ini dari sini aja sebenarnya kita bisa pahami bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Nah tetapi ya, ketika kita bicara dalam konteks kajian tauhid, jadi ya, Allah itu dengan kita itu dekat tidak berhampiran, jauh tidak berantara. Ya. Jadi dekat tidak berhampiran, jauh tidak berantara. Nah, kenapa? Ya, karena Allah itu bukan jirim, bukan jisim. Ya. Allah itu zat wajibal wujud hakiki mutlak. Ya. Dia tidak dapat diumpamakan sebagai sesuatu. Laisa kamislihi syai'un. Ya, tidak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Tapi yang jelas Allah itu sangat dekat dengan kita. Bagaimana dekatnya? Nah, ini kita ngaji tauhidnya dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, adanya kita ini dengan Allah tentu kita tidak berdiri sendiri. Ya. Sebab yang berdiri sendiri itu hanya Allah. Kalau kita makhluk ini tidak berdiri sendiri. Beda dengan kita membuat meja ini. Kita bikin meja. Meja itu bukan kita. Ya. Katakanlah tukang
Yang bikin meja ini tukang. Meja itu bukan tukang, tukang itu bukan meja. Jadi tersendiri. Akan berbeda ketika Allah menciptakan makhluknya. Berangkat dari ana kanzan makhfiya, ya, fa uhibbu an a'rafa fa khalaqtul asya' liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Saya kepingin untuk dikenali. Maka kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Nah, jadi tujuan utama penciptaan makhluk ini supaya mengenal Allah. Tapi siapa yang diberi amanah untuk mengenal Allah? Kita manusia. Kenapa? Karena memang sejak dari awal itu sudah diminta, ya, kesediaan makhluk ini untuk menerima amanah penting itu. Inna a'radna al-amanata 'ala samawati wal ardh. Saya ajukan sebuah, ya, amanah penting, siapa yang akan menerimanya. Tapi semuanya menolak, ya, karena takut akan terabaikan. Wa hamalahal insan. Maka manusialah yang menyatakan kesanggupannya untuk menerima amanah penting itu. Maka oleh karena itu yang bertanggung jawab untuk mengenal Allah itulah kita manusia ini. Maka yang pertama kali kewajiban kita selaku hamba Allah adalah mengenal Allah. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqamah. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Jadi walaupun kita rajin ibadah secara syariat, tapi kalau kita tidak mengenal Allah, artinya misi utama kita belum jalan. Ada ya. Ya, karena misi utama manusia diturunkan ke bumi untuk mengenal Allah. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita bicara untuk mengenal Allah, Allah menciptakan kita selaku hamba, atau Allah ciptakan makhluk ini, itu tidak terpisah dari Allah. Beda dengan tukang bikin meja. Kalau tukang bikin meja, meja itu bukan tukang, tukang bukan meja. Tapi kalau menciptakan makhluknya, makhluk tidak berdiri sendiri. Nah, kita ambil contoh, ya. Ini kain. Nah, ini contoh kain. Ya. Baju. Ya. Sekarang kita lihat baju. Baju ini kan banyak modelnya. Ada baju koko, ada baju kemeja, ada baju jas, gitu ya. Macam-macam lah baju itu. Ya, bentuknya beda-beda. Tapi walaupun baju itu berbentuk yang macam-macam, tetapi semuanya itu berasal dari kain. Kan gitu kan. Nah, baju kan dari kain. Ya. Baju jas dari kain, baju koko dari kain, kemeja pun dari kain. Gitu ya. Jadi artinya apa? Baju itu tidak terlepas dari kain. Kain itulah. Itu ya. Setelah kita paham bahwa apapun model bajunya, semuanya itu berasal dari kain. Ya, kain ini berasal dari benang. Ya, jadi benang itu, kain itu tidak terpisah dari benang. Sebab kain itu merupakan penjelmaan daripada benang. Ya, benang disulam menjadi kain. Nah, ketika kita melihat kain, ya, ketika kita memandang kain, seolah kita ini melihat benang itulah. Jadi walaupun dia baju apa saja, tapi jelas baju itu dari kain. Kainnya warna apa saja, jelas itu dari benang, kan begitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat benang. Ternyata benang itu dari kapas. Ya. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Kain dijahit menjadi baju. Nah, jadi apapun model bajunya itu dari benang, dari kain. Apapun model kainnya dari benang. Apapun model benangnya, ada yang benangnya yang panjang, ada yang gulungnya besar, gitu ya. Ada warna hitam, warna putih, warna biru, hijau. Itu, tapi itu benang. Benang itu dari kapas.
Nah, jadi kapas itu ya itu asal. Ya, kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dijahit menjadi baju. Jadi artinya baju itu tidak terpisah daripada benang. Ya, benang itu tidak terpisah daripada kapas. Nah, gambaran seperti itulah. Jadi kain itu tidak berdiri sendiri. Nah, begitulah kita ini diciptakan oleh Allah. Nah, bukan berarti makhluk itu berdiri sendiri, Allah lain, kita lain pula, enggak. Ya. Nah, makhluk ini merupakan bayang-bayang daripada wujud Allah. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah, kalau kita telusuri melalui alam 7, dari alam adah, alam kosong, kemudian menampakkan diri menjadi nur zat. Nah, itu nur zat. Jadi istilah bertajalli menampakkan diri. Jadi zatul haq menampakkan diri atau bertajalli menjadi nur zat. Nur zat itu menampakkan diri menjadi Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu tidak terpisah daripada Nur zat. Ya, Nur zat itulah ya Nur Muhammad itu sebenarnya. Ya, jadi zat itu ya Nur zat itu ya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ya Nur zat itu. Gitu. Tetapi karena alamnya berbeda, tentu namanya juga sudah berbeda. Gitu kan? Nah, di tahap pertama dia disebut dengan zat. Begitu penampakan pertama nur zat. Beralih pada penampakan kedua menjadi Nur Muhammad. Nah, ana minallah wal alam minni, kata Nabi. Saya dari Allah dan seluruh alamnya dari saya. Jadi kejadian alam ini sumbernya dari Nur Muhammad. Nah, dari Nur Muhammad kemudian menampakkan diri menjadi Ruh Muhammad. Menjadi sudah di alam arwah. Nah, dari ruh ini kemudian lah ya terciptanya makhluk-makhluk yang lain yang kemudian turunlah kita ke bumi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, dari sini kita bisa memahami bahwa makhluk ini tidak berdiri sendiri. Ya, tetapi selalu bersama Allah. Makanya di dalam ayat ya asra bi abdihi. Allah memperjalankan akan hambanya. Ada ba di situ dengan mana ma'iyah. Ada kebersertaan. Ya, jadi tidak berdiri sendiri, tapi ada kebersertaan. Ya. Jadi perwujudan daripada Nur Muhammad kepada Ruh. Ruh itu siapa? Nah, lalu kemudian kita panafakhtu min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Nah, kita ambil contoh ya, lembaga Adam. Katakanlah, lembaga Adam sudah lengkap, ada kepalanya, ada kakinya, ada tangannya, ada badannya, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut. Tapi masih ada lembaga. Belum ada ruh. Nah, kita bayangkan seperti itu. Ya, ini lembaga Adam. Kalaupun ada yang bertanya ya kepada lembaga Adam ini, siapa kamu? Kira-kira bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab karena belum ada ruhnya. Ya. Fanafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan ruhku, kata Allah. Ruh siapa? Ya ruhnya Allah. Nah, setelah ruh itu masuk ke dalam tubuhnya Adam, menjadi hiduplah si Adam. Jadi yang hidup itu apa? Ya ruh itu. Ketika dia sudah hidup, sudah mata sudah mulai melihat, telinga sudah bisa mendengar, kan gitu ya. Mulut sudah bisa bicara, adanya ruh. Artinya sifat 7 itu sudah melekat pada tubuhnya si Adam. Nah, mulai dari kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basur, kalam, itu sudah ada, melekat pada dengan adanya ruh tadi. Nah, ketika ruh itu sudah ada pada tubuh, kira-kira kalau ada yang bertanya, siapa kamu? Adam menjawab, saya ini Adam, kata dia. Nah, coba dipikirkan, diperhatikan, ketika belum ada ruh, nggak bisa jawab. Lalu Allah tiupkan ruhnya ke dalam lembaga Adam, menjadi hidup. Ketika ditanya setelah dia hidup, kamu siapa? Saya Adam, katanya. Nah, kira-kira yang menjawab itu siapa?
Nah, ini perlu kita renungkan Bapak Ibu. Nah, begitulah kita ini. Nah, coba kalau nggak ada ruhnya. Ya ada telinga tapi tak bisa mendengar, si mayat, ya, orang udah mati, kan tidak ada lagi ruhnya pada tubuhnya itu. Tinggal lembaganya saja. Ya, ruhnya sudah keluar dari tubuh. Ya, tinggal badan jasadnya. Nah, kita katakan mati. Nah, jadi yang mati itu jasadnya. Kenapa? Ruhnya sudah nggak ada di situ. Pada saat ya ruhnya sudah tidak ada pada jasad ini, yang kita katakan mati tadi, ditanya nggak bisa jawab dia. Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ada mulut tak bisa bicara. Kenapa? Ruhnya sudah nggak ada. Ya, pada saat dia masih ada ruhnya, dia bisa ngomong. Matanya bisa melihat. Jadi yang melihat, yang ngomong, gitu ya, yang mendengar, yang ada kuasa, yang ada kehendak, ya ruh itulah. Nah, ruh inilah yang disebut dengan hayat. Ya, hayat yang hidup. Nah, dari mana ruh ini? Ruhnya Allah. Jadi apa? Nah, kalau kita perhatikan lebih jauh Bapak Ibu, ruh kita itulah ketika dia menghidupkan, kita sebut nyawa. Kenapa? Karena fungsinya menghidupkan. Ruh itu juga. Tapi ketika dia memilah benar dan salah, maka kita sebut akal. Ketika dia berpaham, itu kita sebut hati. Ketika dia punya kemauan, kita sebut nafsu. Ya ruh itulah sebenarnya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang hormat, jadi yang punya kuasa pada tubuh kita, ruh kita. Tapi kan ruh itu punya siapa? Punya Allah. Ya. Ruh ini ada pada diri kita yang dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Nah, si ruh kita ini, dia tandai dengan nafas kita. Makanya walaupun kita tidur, nah tubuh kan yang tidur. Nah, tapi kan nafas kan tetap berjalan terus. Ya. Kita tetap bernafas. Kalau orang tidur sudah nggak ada nafasnya lagi, nah udah dead ya. Nah, jadi yang nafas itu penjelmaan daripada ruh itu tadi. Atau ya merupakan penghubung lah. Jadi nafas ini menghubungkan tubuh yang zahir dengan tubuh yang batin. Ya. Makanya kalau dalam kajian tasawuf, tubuh yang zahir ini disebut Adam, kemudian tubuh yang batin disebut Muhammad atau Nur Muhammad, kemudian rahasia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah jadi kalau kita bicara Isra Mi'raj menuju Allah, jangan dibayangkan Allah itu ada di langit jauh di sana. Nah, semuanya itu adalah merupakan satu petunjuk. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa untuk mencari petunjuknya itu. Bapak Ibu yang saya hormati, nah, kalau kita coba untuk menelusuri, kita ini akan menghadap Allah. Bagaimana cara kita menghadap Allah? Kalau kita lihat dari peristiwa Isra Mi'raj itu, pertama ada pembimbing. Ada pembimbing. Nah, siapa yang membimbing Nabi? Yang membimbing Nabi adalah Jibril alaihissalam. Gitu ya. Ialah yang membimbing Nabi. Nah, lalu kemudian keberangkatan Nabi itu digambarkan atau disebutkan berangkatnya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa baru ke langit. Haram dan Aqsa itu ada di bumi, sedangkan langit itu gaib. Bumi nyata, langit itu gaib. Jadi artinya apa? Ini gambaran, ya isyarat bahwa Nabi menghadap Allah itu menempuh dua macam perjalanan. Perjalanan zahir di bumi, perjalanan gaib di langit. Oh, kalau begitu kita juga kalau menghadap Allah ya harus menempuh dua macam perjalanan. Perjalanan zahir syariat dan perjalanan batin hakikat. Jadi kalau hanya syariat saja nggak ketemu dengan Allah. Ya, syariat itu kan kajiannya tubuh itu. Gitu. Nah, tapi kalau sudah bicara masalah ruh, masalah hakikat, nah itu tuh masalah ke dalam. Makanya saya bilang serajin-rajin kita ibadah, gitu, benar secara hukum. Tetapi belum tentu benar secara hakikatnya. Karena ada dua hal yang berbeda.
syariat itu aturan zahiriyah, hakikat itu aturan batiniyah, zahir dan batin. Maka kita akan menghadap Allah juga harus menempuh dua macam perjalanan itu. Nah, ketika kita memahami perjalanan syariat, mana syariat? Ya tubuh inilah yang syariat. Berangkatlah kita. Nah, kalau ibarat kendaraan, inilah kendaraan. Ya, kendaraan kita untuk menghadap Allah itu tubuh kita ini. Ibaratnya seperti itu. Maka digambarkan burak itu tidak ubahnya seperti ya disebutkan wajahnya seperti orang, tapi badannya seperti bighal atau binatang. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah ketika kita memahami itu, kita akan menghadap Allah. Tentu Allah itu harus kita pahami di mana. Nah, jangan kita memahami Allah itu jauh di langit sana, jauh betul, tidak di diri kita ini. Jadi kalau mau mencari Allah, carilah di diri kita. Mau ketemu dengan Allah, temuilah dia di diri kita ini. Maka saya bilang keliling dunia cari Tuhan nggak bakal ketemu, nggak. Tapi carilah di diri sendiri, itu pasti ketemu. Jadi diri kita ini ibaratnya apa? Laboratorium ketuhanan. Nah, kayak apa ya? Kayak kita pergi ke puncak, itu kan banyak ribuan hektar tanaman teh di situ. Walaupun tiap pagi kita keliling kebun teh di puncak itu, kita nggak akan tahu berapa kadar tehnya. Nah, karena nggak bisa ditemukan. Ya, walaupun kita jalan tiap hari kita keliling gitu. Nah, coba ambil saja beberapa helai daunnya, teliti di laboratorium, pasti tahu berapa kadar tehnya. Nah, begitulah kita. Walaupun kita jalan kemana saja mencari Tuhan, nggak bakal ketemu. Tapi coba cari pada diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu, kenapa kamu tidak perhatikan, tidak kamu lihat di situ. Jadi makanya ulama tasawuf mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang sudah mengenal dirinya, maka dia kenal kepada Tuhannya. Maka kita perlu mengenal diri kita ini dalam rangka kita untuk mengenal Tuhan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan selanjutnya, ya, mulai dari Aqsa, itu mulai naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lewat dari 7 masuk ke Sidratil Muntaha. Nah, kemudian meneruskan lewat Sidratil Muntaha, lalu kemudian ketemulah dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita perhatikan petunjuk, ini lagi-lagi petunjuknya. Ya, nah, jadi, mana petunjuk? Kalau kita mencari Allah, nah kita kembali kepada hadis kursi. Apa kata Allah? Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadra. Saya bangun sebuah istana dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama sudur. Ini kira-kira langit pertama. Dalam sudur itu ada qalab, langit kedua. Dalam qalab ada fuad, langit ketiga. Dalam fuad ada saqab, langit keempat. Dalam saqab ada luban, langit kelima. Dalam luban ada sir, yang keenam. Dalam sir ada sirusir, yang ketujuh. Dalam sirusir ada nur, yang kedelapan. Dalam nur ada aku, kata Allah, maka 9 lapis. Nah, kalau kita coba untuk menelusuri ini, mulai dari sudur, hati lapis luar, masuk lagi kepada qalab, masuk lagi kepada fuad, masuk kepada saqab, masuk kepada luban, sampai ke sir, sampai ke sirusir, sampailah kepada nur, barulah ketemu Allahnya. Nah, jadi perjalanan hidup kita itu ya menemui Allah. Gitu ya. Nah, jadi menemui Allah itu di mana? Ada di hati kita sendiri. Nah, karena itu hati kita ini disebut qalbul mu'minin baitullah. Nah, ke hati, kembalilah ke hati kita. Hati yang 9 lapis itu tadi. Nah, makanya Allah itu nggak jauh dari kita. Sampai ke 9 lapis itu. Tiba di Allah baru berhenti. Ibarat kita berjalan, tiba di Allah baru berhenti.
Dan ini isyaratnya banyak, Bapak Ibu. Lapis ke-9 itu anallah la ilaha illa ana, kata Allah. Disitulah kita ketemunya. Makanya bisa kita pahami kenapa kalau wukuf di Padang Arafah itu mesti tanggal 9. Gitu. Karena sudah sampai ke lapis ke-9. Gitu. Makanya tidak boleh wukuf di Arafah itu tanggal 8 atau tanggal 10, mesti tanggal 9. Ada. Angka juga yang tertinggi juga angka 9, itu angka tertinggi. Nah, coba kita perhatikan, ya, mengenal Allah lewat angka. Gitu. Mula-mula 0, kosong, ya kan? Dari kosong ini muncul 1. Dari 1 ini 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 3, 4. Itu dah. Nah, maka sifat. Jadi kalau kita ibaratkan 0 itu adalah zat, ya, maka 1 adalah sifat. Nah, jadi dari zat, ya, mentajalikan diri menjadi sifat. Nah, dari sifat itu bersifat-sifat, banyak sifatnya. Maka ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, ada bumi, ada langit, ada bulan, matahari, macam-macam. Ada surga, ada neraka, aras. Nah, perjalanan selanjutnya sudah bersifat-sifat yang banyak, lalu kemudian sampailah ke lapis ke-9. Itu yang tertinggi. Dari 9 kembali lagi 1. Nah, 1 sifat. Kalau kemudian ditambah kosong, 0. Jadi 1 ditambah 0. Jadi sifat dengan zat. Kalau tadinya zat ke sifat, nah ketika di puncak kita sudah hidup di dunia nih. Sifat dengan zat. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Ya. Nah, jadi itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kita menuju Allah itu apa? Ya, dari pemahaman kita, dari kajian kita. Maka sering saya sampaikan, jangan dibayangkan ketemu Allah itu seperti kita ketemu teman kita, begitu. Ya, ketemu teman kita duduk di kursi, lalu ciuman, salaman, cium tangan, yang enggak lah, gitu ya. Ya, ketemu Allah itu ketemu nur ma'rifat dengan nur iman. Paham kita, ya, paham kita, ngerti kita. Sampai-sampai kita bisa apa namanya menyatakan adanya Allah. Tapi lagi-lagi tidak akan bisa kita menyatakan adanya Allah selagi kita masih merasa ada. Ya. Maka saya katakan di pengajian itu ya, ibarat kita belajar dari ikan yang hidup di laut. Ya, asin itu tidak akan pernah masuk ke tubuh ikan kalau ikannya masih hidup. Makanya walaupun bertahun-tahun ikan hidup di air asin, di laut, tapi ikannya tetap tawar. Karena asin itu nggak bakal masuk ke tubuh ikan karena ikannya masih hidup. Nah, baru bisa masuk asin itu ke tubuh ikan ketika ikannya sudah mati. Nah, mati dulu ikannya, baru asinnya masuk. Nah, begitulah gambaran kita. Tidak akan bisa kita menyatakan adanya Allah, ya, kalau kita masih merasa ada. Maka timbullah istilah dalam tasawuf itu, kalau kamu ada, aku tiada. Kalau kamu tiada, akulah yang ada. Nah, jadi oleh karena itu, kalau bahasanya Rasulullah SAW, mutu qabla antamutu. Matikan dulu dirimu. Ya, mati dalam arti maknawi. Artinya apa? Matikan keakuan diri. Kalau kita masih merasa ada, itu nggak bisa kita menyatakan adanya Allah. Kenapa? Berbenturan. Kita yakin Allah melihat, tapi kita juga merasa kita ini melihat, gitu ya. Nah, di satu sisi kita yakin Allah melihat, di sisi lain kita juga merasa kita ini melihat. Dua yang melihat berbenturan. Ya, makanya dalam hadis kursi itu disebutkan, wahai hambaku, ya, kamu punya keinginan, aku pun punya keinginan. Kalau kau paksakan keinginanmu, aku akan persulit apa yang kau inginkan. Tapi kalau kau serahkan keinginanmu padaku, aku akan mudahkan apa yang kau inginkan. Nah, jadi ketika kita serahkan keinginan kita hanya kepada Allah, hanya satu yang punya kehendak. Kita tidak punya kehendak lagi.
Semuanya adalah kehendaknya Allah. Baik atau buruk yang kita alami, itu merupakan satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, selagi kita masih merasa kita berpikir gitu ya, kita bisa gunakan akal kita bisa berpikir ke jalan ini, jalan itu. Itu kalau seperti itu, selamanya kita nggak akan bisa menyatakan adanya Allah. Kenapa? Berbenturan. Taruhlah kita berpikir, yang menggerakkan kita berpikir siapa? Allah juga kan. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau kita masih merasa keadaannya kita, maka kita tidak akan bisa menyatakan adanya Allah. Kapan kita bisa menyatakan adanya Allah? Setelah kita merasakan ketiadaan diri kita. Makanya matikan dirimu sebelum kau mati. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, nah kita belajar untuk meniadakan ya perasaan kita, menadakan keakuan diri kita supaya kita bisa menyatakan adanya Allah. Setelah kita menyatakan diri, merasakan ketiadaan diri kita, maka kita baru bisa menyatakan adanya Allah. Dalam kalimat la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah itu makanya ya kalau kita zikir, ya zikir la ilaha illallah kan mulut kita ngomong, tubuh kita bergerak kan begitu. Ya, mulut kita ngomong la ilaha illallah, badan kita juga bergerak. Maka saya katakan zikir dengan kalimat la ilallah itu menggunakan dua bahasa. Bahasa lisan dengan bahasa tubuh. Nah, kita ucapkan dengan lisan, ya kita yang bicara. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu berkalam. Ya. Ketika kita gandengkan, kita bawa dalam kalimat la ilaha illallah, itu maksudnya apa? La mutakallimun illallah. Nah, kita bicara kan ada suara. Suara itu kan kedengaran. Ya, telinga kita mendengar. Nah, maka timbullah la ilaha illallah, la sami'un illallah. Tak ada yang mendengar, Allah itulah yang mendengar. Nah, meniadakan keakuan diri kita. Nah, lalu kemudian tubuh kita bergerak. Ya, kita bergerak itu kena ada kemampuan bergerak. Kemampuan itu kodrat. La ilaha illallah, la qadirun illallah. Tak ada yang kuasa kecuali Allah. Kita bergerak itu kena ada kemauan. Mau kita bergerak. Kadang-kadang kita zikir gitu, Pak. Bisa dia bergerak, cuman nggak mau gitu. Mulutnya ngomong la ilaha illallah, tapi karena dia nggak mau bergerak, maka tubuhnya diam. Nah, ketika kita mau bergerak, maka tubuh kita mulai bergerak karena ada kemampuan tadi. Nah, kemauan bergerak iradat namanya. Nah, ketika kita bawa ke dalam kalimat la ilaha illallah, maksudnya apa? La muridun illallah. Tak ada yang berkehendak kecuali Allah. Nah, bisa bergerak, bisa punya kehendak, bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat, karena ada hidup. Nah, ketika kita bawakan ke dalam kalimat la ilaha illallah, maksudnya apa? La hayyun illallah. Nah, begitu. Jadi sifat 7 itu. Jadi kalau kalimatnya la ilallah, kalau kita bawa dalam kalimat isyarat tadi, ngomong dan bergerak, itu menafikan sifat 7 tadi dari diri kita. La ilaha illallah, la hayyun illallah, la ilaha illallah, la alimun illallah, la ilallah, la qadirun illallah, la ilallah, la muridun illallah, la ilallah, la sami'un illallah, la ilallah, la basirun illallah, la ilallah, la mutakallimun illallah. Nah, itu kita bawa ya, bukan hanya pada saat zikir. Dalam kehidupan keseharian kita, entah kita sebagai pegawai, sebagai petani, sebagai pedagang, bagaimana kita menanamkan di hati kita bahwa kita ini nggak ada, yang ada Allah. Nah, sehingga kita ya kalau bisa ya sampai istilahnya fana billah, baqa billah. Nah, kita selalu bersama Allah, bahkan merasakan diri kita sudah tiada, yang ada hanya Allah semata. Nah, ke sana kita pulangnya. Jadi artinya Bapak Ibu yang saya hormati, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu banyak sekali pelajaran yang perlu kita gali. Ya, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita bercerita tentang kronologisnya saja.
Apalagi kalau hanya sekedar bercerita tentang sholatnya saja gitu ya, sebagai oleh-oleh. Nah, bagaimana Isra Mi'raj kaitan dengan sholat? Nah, tentu kita perlu kaji lebih jauh lagi. Justru kalau menurut saya, ya jadi ya perjalanan Isra Mi'raj itu ditampilkan di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Nah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memahami apa sih petunjuknya. Jadi setiap ayat Al-Qur'an itu mesti ada petunjuknya. Walaupun disampaikan dengan bentuk khabariyah, cerita. Ada cerita Nabi Musa membelah laut, ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita Nabi Musa memukulkan batu, memukulkan tongkatnya ke batu sampai memancarkan 12 mata air. Itu kan kisahnya, ya kan? Tapi petunjuknya mana? Ini yang kadang-kadang kita lupa mencari petunjuknya. Kita terbuai dengan ceritanya, tapi kita lupa mendapatkan petunjuknya. Mudah-mudahan Allah beri kita petunjuk, sehingga kita bisa memahami itu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu. Ya, untuk malam ini, mudah-mudahan dari menakib ini kita diberi Allah keberkahan, diberi Allah petunjuk, sehingga betul-betul kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Nah, dengan kita memahami perjalanan Isra Mi'raj itu, kita insya Allah kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Amin Allahumma amin. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadrat syahada kalian al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah acara. Alhamdulillahirrabbilalamin, barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya, dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.